ibunya pun boleh. Ada ulama yang mengatakan ibunya tidak boleh untuk mengurus harta anak yatim. Baik, ini yang kedua, wasiat. Yang ketiga, nazir. Nazir ini berlakunya perwakilan dalam wakaf. Saya wakafkan ini untuk tahfidz, nazirnya yayasan ini. Nazirnya orang ini. Saya wakafkan ini untuk fakir miskin, nazirnya fulan. Nazir itu orang yang ngelola wakaf ini, dia berkelanjangan di tangan saya. Dia yang menentukan, dia yang menyalurkan, dia yang apa istilahnya mengetahui dia miskin atau dia menjadi punya, itu urusan dia. Nazirul wakaf. Yang keempat, wali. Wali itu yang nunjuk syariat. Bapaknya walinya, kakeknya jadi wali. Yang urutannya itu yang milih syariat. Yang kalau memang nanti perdebatan, yang menunjukkan waliul amri. Nah, mereka semuanya ini boleh mentransaksikan harta walaupun bukan milik mereka. Contohnya wasi tadi. Wasi tadi, dia mengurus harta anak yatim. Dia yang membelikan baju, dia yang membelikan makanan, dia yang membayarkan. Ini perpanjangan tangan siapa ini? Uang dia? Bukan, uang anak yatim ini. Karena bukan warisan kan? Uang anak yatim ini. Tapi dia dibolehkan mentransaksikan. Siapa yang bolehkan? Secara wasiat tadi, wasi. Ini yang akan dibahas nanti tentang standarnya apa. Standar mentransaksikan, mentransaksikan uang orang lain. Beda dengan mentransaksikan uang sendiri. Konsep dasarnya sangat beda. Perbedaannya adalah mentransaksikan uang sendiri. Saya punya uang, mau saya beli apa, mau saya konsumsikan untuk apa, mau saya kembangkan investasi di mana, terserah saya. Yang itu keuntungannya besar, cepat, yang itu lambat sedikit lagi, tapi saya suka yang itu. Boleh, terserah kamu, itu kan uang kamu. Ini kalau nanam padi, nanam jagung, cepat tumbuh, cepat. Kalau ini nanam durian, saya mau ini aja lah. Terserah kamu, karena uang kamu, dan terserah itu masih dalam koridor syariah. Kita ngomong-ngomong terserah, yang penting itu koridor syariah. Di luar koridor syariah bukan omongan kita. Namun kalau mentransaksikan uang orang lain atas perpanjangan tangan tadi, prinsip apa yang tadi sebelum ini, yang tadi prinsipnya adalah terserah kita, yaitu dinamakan dengan at-tasyahi, at-tasarruf fi mali nafsihi yajuzu bit-tasyahi. Mentransaksikan, ini bukan hadis, kaidah. Mentransaksikan uang sendiri, harta sendiri, itu boleh sesuai dengan syahwat, nafsu. Yang saya katakan terserah, selama dalam koridor syariah. Jangan sampai beli minuman keras, jangan sampai beli babi, jangan sampai berjudi, itu kan sudah lain lagi. Adapun mentransaksikan uang orang lain, kita sebagai perpanjangan tangannya, harus pakai kaidah apa? At-tasarruf fi amwalin nasi manutun bil maslahah. Harus sesuai dengan maslahat. Kita diizinkan, tapi izinnya itu harus sesuai dengan maslahat, bukan suka-suka. Harus semaslahat mungkin. Yang berarti namanya maslahat, kalau ada yang enggak maslahat dengan yang maslahat, yang mana harus dipilih? Yang maslahat. Kalau ada yang maslahat dengan lebih maslahat, yang mana harus dipilih? Yang lebih besar. Enggak boleh pilih itu. Anda pilih itu dosa. Maksudnya dosa di mana ini? Khianat. Telah melanggar kepercayaan. Saya misalkan, walaupun ini perwakilan jauh, nanti kan nggak mungkin 4 tahun lagi, kan sebulan sekali kita kan, kita bongkar di sini aja karena mumpung kita lagi ngomong tentang perwakilan. Saya misalkan, saya
pingin malam ini makan di restoran ini. Saya tiap hari lihat di restoran itu mobil-mobil mewah yang parkir di situ. Mau rasakanlah. Saya datang ke situ, jus satu gelas 47.000. Ya kalau di pinggir jalan itu 6.000 udah dapat, sama rasanya gitu. Kemudian makan seafoodnya itu sampai 270.000. Yang kalau di warung pinggir jalan yang gambar kepiting itu mungkin 12.000 dapat. Tapi saya ingin makan. Boleh nggak? Boleh nggak? Ya uang saya, siapa yang larang? Asal nggak mubazir kan? Yang namanya mubazir tuh buang-buang, nggak habis dimakan, buang-buang. Boleh. Baik. Sekarang saya menjadi wasi seorang anak yatim. Anak yatim ini mendapat warisan dari bapaknya 1 miliar. Umurnya masih SD. Kelas 4 SD lah. Saya jadi wasinya. Yang mana uang ini saya gunakan untuk kehidupan dia kan. Satu malam saya ajak dia, nah ayo sekali-kali kamu makan di restoran itu. Pakai uang dia, untuk dia bukan untuk saya. Saya nggak makan pakai uang dia untuk saya. Itu jadi nggak boleh. Saya makan pakai uang saya sendiri, bayar sendiri. Tapi untuk dia saya bayarkan, sehingga ketika malam itu dia makan habis 1.200.000 untuk malam itu. Boleh atau tidak? Haram. Nggak boleh. Apa bedanya Ustaz? Yang tadi itu harta sendiri, suka-suka Anda sendiri. Yang ini hartanya dia. Anda hanya boleh menggunakan untuk maslahat dia. Karena Anda hanya sedang mentransaksikan, mengelola harta ini ketika dia tidak dibolehkan oleh syariat untuk mengelola karena masih kecil. Yang intinya kalau dia sudah besar, Anda harus mengembalikan harta ini ke dia. Sebenarnya dia sedang menunggu pengembalian. Begitu dia balik, sudah mampu urus kelola sendiri. Nah, ini harta bapakmu yang dulu saya urus untuk menghidupi kamu. Ini sisanya nak 600 juta dari 1 miliar. Berarti ada 400 juta saya gunakan. Kalau itu saya gunakan secara maslahat, amanah siapa? Kalau saya gunakan suka-suka saya, beli-beli dia yang mahal-mahal yang tidak ada maslahatnya, enggak boleh. Baik, kenapa? Karena harta orang lain harus digunakan semaslahat mungkin. Silakan Anda praktekkan ini di semua perwakilan. Yang paling tinggi adalah mewakili rakyat. Mengelola uang APBD, APBN, APBDes, terserah. Anda harus semaslahat mungkin. Ada orang sakit, jembatan harus dihias, figura harus dibangun. Ayo, boleh ini, biarkan sakit, tanggung jawab di akhirat. Bukan hanya itu, kalau pemimpin mengangkat dia pemimpin tinggi, mengangkat pemimpin-pimpinan di bawah ini, kepala dinas ataupun apa ini, dia mengangkat orang yang berhak, tapi ada yang lebih berhak daripada dia. Tapi dia milih yang ini, itu bertanggung jawab di hadapan Allah. Nggak boleh. Karena dia sedang memilih bukan untuk dia, tapi untuk rakyat. Anda kalau memilih pembantu untuk Anda sendiri, terserah, suka-suka. Tapi kalau ini sedang memilih untuk orang lain, Anda bertanggung jawab untuk mengurus rakyat. Anda harus milih yang termaslahat. Anda milih yang tidak dosa. Dosanya dari mana? Tadi bilang mengkhianati kepercayaan. Dia sudah dipercayakan untuk mengurus semaslahat mungkin, kok tidak. Masjid, musola, yayasan, orang yang mendapatkan dana celengan masjid misalnya, tersimpan celengan masjid ada 600 juta. Takmir duduk bareng-bareng, enaknya kita apain ya? Enggak boleh. Kata-kata enaknya kita apain, enggak boleh. Itu bukan uang Anda.
lihat semaslahat mungkin masjid. Butuh apa? Perluasan ke atas, perluasan ini itu. Gak boleh duduk. Enaknya kita kasih kaligrafi semuanya. Karena kaligrafi bukan maslahat masjid. Malah ada ulama menyatakan makruh. Bayangkan kalau uang rakyat yang uang jamaah sudah ingin dapat pahala, Anda gunakan untuk makruh, gimana? Mana pahalanya? Makanya jangan berlomba-lomba untuk yang gini. Berat, tanggung jawabnya berat. Lomba-lomba ingin memegang uang rakyat, lomba-lomba ingin memegang uang masyarakat, mengelola ini berat tanggung jawabnya. Mending kelola bisnis sendiri. Terserah saya. Anak yatim ini butuh mobil untuk berangkat ke sekolah. Gak apa-apa, beli mobil apa? Yang paling maslahat, bukan yang paling mahal. Paling maslahat yang apa? Yang cukup untuk mengantar ke rumah, uangnya masih sisa banyak. Beli kijang, banter ataupun apalah yang cukup. Gak boleh. Mumpung dia punya uang 1 miliar, kita beli expander aja lah, yang mobil terbaru. Kita beli Pajero aja, karena kalau beli Pajero tuh kalau yang laku 3 hektar 24 miliar itu di Tuban itu yang beda lagi itu kan. Jadi di sini ada intinya maslahat. Baik. Sedangkan kalau uang sendiri suka-suka. Nah, disinilah kemudian sulitnya mempertemukan dua orang yang berakad yang dipegang oleh satu orang. Gimana saya katakannya? Baik, sekarang saya katakan pembeli, yang namanya pembeli kalau membeli sesuatu standarnya apa? Pinginnya apa? Ayolah, bagus, murah. Baik. Kalau menjual sesuatu pinginnya apa? Iya, Masya Allah. Ini bisa ketemu nggak? Ini pingin semahal-mahalnya bisa laku, ini pingin semurah-murahnya biar laku. Baik. Ini ya. Sekarang coba bayangkan, bila seseorang membeli dari orang yang mewakilkan ke dia untuk menjual. Coba dibayangkan gimana? Sebaliknya, dia menjual ke seseorang yang mewakilkan ke dia untuk membeli. Bisa dibayangkan nggak? Yang bisa dibayangkan? Baik. Sekarang saya bilang ke Anda, Pak, tolong jualkan ini. Anda ambil, terus Anda beli. Anda sebagai wakil saya untuk menjual, tapi Anda sendiri yang membelinya. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kenapa boleh, kenapa tidak? Dia bilang boleh, kenapa tidak? Kenapa boleh, kenapa tidak? Nanti saya lihat tengah-tengah, rinci ya, gitu. Yang penting sudah bisa bayangkan dulu kan? Sebaliknya, Pak, tolong jualkan kan? Satu lagi apa? Tolong belikan, jualkan. Ya, tolong belikan saya, Pak. Nah, saya uang, ini saya jualkan barang, uang. Pak, tolong belikan saya kambing itu ya. Iya. Tapi Anda yang punya kambing, Anda jual kambing Anda sendiri. Apa hukumnya? Mari kita kumpulkan maslahat. Anda punya kambing, pingnya jual Anda pengennya jual semahal-mahalnya kan? Saya yang ingin beli kambing, sebenarnya saya punya prinsip untuk membeli semurah. Gak ketemu, Pak. Gak ketemu itu, maslahat gak ketemu. Di sini dikatakan oleh para ulama, tuhmah. Tuhmah itu apa? Kecurigaan. Anda dicurigai melakukan perwakilan dari saya yang tidak amanah. Yang seharusnya
Anda harusnya membeli dengan harga 5 juta ini, dapat kambing segitu, tapi gara-gara kambing Anda lebih kecil, padahal kambing Anda standar yang lebih kecil, Anda jual itu. Bisa pahami ya, gambaran ya? Ini beda dengan ucapan sebagian ulama yang tidak boleh sama sekali. Pembeli berstatuskan sebagai penjual. Anda sekarang kan membeli dari Anda sendiri yang menjual atas perpanjangan tangan dari saya. Ada ulama yang mengatakan nggak boleh. Nggak boleh satu orang berperan sebagai dua posisi, pembeli dan penjual. Ada yang mengatakan seperti itu. Cuma saya lebih mengatakan itu nggak apa-apa, asalkan dengan kita menghindari kecurigaan tadi, menghindari masalah tadi. Bapak harus menempuh masalah tadi. Dalam hal ini Pak, ini sampai ke khilaf ulama pun ada dalam hal ini, yaitu bolehkah seseorang menjadi mempelai sekaligus dia adalah walinya? Ayo. Coba siapa yang bisa menyebutkan kasus untuk contoh kasus seperti ini? Laki-laki ini dia yang menikah dan dia yang menikahi. Ayo, siapa yang bisa memberikan contoh seperti ini? Siapakah di antara wali yang boleh dia sendiri yang menikahi? Ada hadiah ini ya. Bapak, saya kasih hadiah dari saya. Sebutkan contoh, siapakah orang yang boleh dia yang menikah dan dia menikahi? Dari kerabat ya, bukan dari waliul amri. Baik, tidak ada. Sepupu. Seorang wanita punya anak paman seorang laki-laki. Anak pamannya, dia punya paman dari bapak, dia punya bapak, bapaknya punya saudara laki-laki, punya anak laki-laki. Dan ternyata wanita ini bapak sudah meninggal, saudara laki-laki sudah meninggal semuanya, paman sudah meninggal semua, tinggal dia tok, sepupu laki-laki ini. Dan dari urutan wali, dialah walinya nikah. Kalau wanita ini menikah, dia jadi wali. Ternyata mereka sama-sama suka. Boleh? Nikah sepupu? Boleh. Dia sama-sama suka, ingin menikah, tapi walinya cuma ada dia. Bolehkah dia menikahkan? Saya nikahkan diri saya dengan kamu dan saya terima pernikahannya. Aneh kan? Ada ulama yang bolehkan. Semuanya kembali ke prinsip, bolehkah satu orang berdiri di atas dua peran? Dia sebagai pembeli, dia sebagai penjual, dia sebagai akad, dia sebagai penerima akad, dan dia sebagai ijab, dia sebagai kabul. Ada yang membolehkan. Syafi'iyah nggak bolehkan, sudah ketat dalam Syafi'iyah dalam hal ini. Lupa saya yang bolehkan, mungkin mazhab Hambali wallahu alam lupa, punya ada yang bolehkan. Intinya ke situ tadi. Baik, sekarang kembalikan ke perwakilan tadi. Kenapa nggak dibolehkan? Kecurigaan. Anda akan dicurigai menjual semurah-murahnya. Membeli dengan saya suruh beli tadi, membeli dengan semurah-murahnya. Kan Anda sendiri yang menjual. Membeli dengan semahal-mahalnya karena Anda sendiri yang menjual. Sehingga Anda mengkhianati saya sebagai orang yang mewakilkan. Mending nggak usah. Mending nggak usah menerima. Oh, suruh saya belikan ya. Oh, jangan. Kamu beli jalan langsung dari saya punya kambing kok. Selesai sudah. Jadi kita akan jual beli, bukan akad perwakilan. Baik, jadi pahami. Apa tujuan saya ngomong seperti ini, Pak? Apa tujuan saya ngomong seperti ini? Yang pernah viral, buka donasi nasi bungkus dan dia penjual nasi. Bisa dipahami? Nah, itu dia. Dia penjual nasi, dia buka donasi nasi bungkus. Ada orang mengirimkan donasi, dia membeli nasi bungkus dari dia sendiri atas nama orang donatur dan dia menyalurkannya. Jadi dia penjual nasi bungkus dan dia membeli dari dia sendiri atas nama donatur. Apa hukumnya, Pak? Bawakan ke sini. Ayo kita contohkan. Misalnya Mas ini
Mas ini pernah menjadi panitia kurban. Dia dapat panitia uang dari orang donatur, kemudian dia cari kambing. Karena dia sebagai wakil untuk membeli kurban dari donatur, maka pasti dia akan mencari kambing semurah-murahnya dan segemuk-gemuknya, ya kan? Pastilah. Dia bangga, dia foto kirim inilah. Dari 3 juta dapat sekian, dari 2 juta dapat sekian. Baik. Tahun berikutnya, karena dia melihat peluang. Dan ketika dia mencari tahun ini, ketika dia mencari itu pasti dia kritis sekali. Temennya pun yang jual, wah saya nggak mau harga sini, di sana ada yang lebih murah lagi, lebih besar daripada ini kok. Pasti kritis dia kan? Cari. Begitu dapat, wah ini dia. Tahun depannya, ketika dia lihat peluang, dia menjual kambing. Nah, ini mau lebaran Idul Adha, saya jual kambing. Saya buka lagi donasi. Dapat. Sudah. Ini dicurigai sangat besar ini, Pak. Enggak ada kritis lagi dia, Pak. Wah, ini lebih kecil daripada itu, di sana orangnya lebih besar. Enggak ada kritis lagi. Langsung apa? Ini 3.500. Kenapa? Keuntungan di balik itu. Gimana cara mengumpulkan dua ini, Pak? Enggak bisa. Hati-hati ya, ikhwan. Mending antum benar-benar jualan daripada menjadi perpanjangan tangan orang lain dan itu tidak bisa memegang amanah. Mending. Nah, jalan keluarnya ada. Makanya jangan tabrak tembok. Ada jalan keluar. Saya kasih jalan keluar. Dikasih oleh Syekh Utsaimin. Karena Syekh Utsaimin tidak melarang, boleh tapi dengan syarat. Karena ada ulama yang melarang sama sekali. Kalau sudah penjual, kalau beli, nggak boleh gabung menjadi dua. Ada ulama mengatakan gitu. Kalau masalah mazhab Syafi'iyah ataupun mazhab Hambali juga. Kalau Syekh Utsaimin, ini tidak boleh pada asalnya, kecuali. Nah, Anda sebagai penjual dan bertugas mewakili sebagai pembeli juga tidak boleh. Kecuali yang pertama diizinkan, selesai sudah. Contohnya, Pak, tolong jualkan ini ya. Iya, Pak, saya beli aja ya. Saya beli ya, sekian ya. Oh ya nggak apa-apa, selesai sudah, Pak. Tinggal minta izin enak kan? Kalau sudah diizinkan selesai sudah. Nggak ribut, nggak ada kecurigaan lagi. Pak, tolong belikan kambing sekian. Oh Pak, saya punya kambing ini, saya jual sekian. Boleh saya jualkan ke Bapak? Mau beli dari saya? Oh ya nggak apa, kamu beli aja. Pak, tolong jualkan emas saya ya. Biar saya beli aja ya. Berapa? Sekian. Nggak apa-apa. Sudah minta izin. Yang kedua, kalau memang harganya seperti harga yang ditentukan oleh orang yang menitipkan. Pak, tolong jual ini 20.000. Ya langsung untuk beli, nggak apa-apa. Karena Anda tidak merugikan ini kok. Tidak merugikan ini, kecuali kalau memang ternyata saya menentukan ini tanpa tahu bahwasanya ternyata harganya sudah naik. Antum harus menyampaikan kepada Anda, kalau enggak antum telah menyembunyikan sesuatu. Oh Pak, ini bukan 20.000 Pak. Ini sudah naik 25.000. Saya beli aja ya. Ya. Yang berikutnya adalah jatuh di harga lelang terakhir. Tolong jualkan ini ya. Para ulama juga mengatakan bukan hanya saya langsung Pak. Saya mendapatkan barang untuk dijualkan ya. Kata para ulama, bukan hanya saya tidak boleh beli Pak. Anak saya pun nggak boleh beli. Saya dititipkan untuk menjual ya. Para ulama mengatakan bukan hanya saya tidak boleh beli. Anak saya pun nggak boleh beli dari saya. Kenapa Pak? Semuanya poin terbesar adalah kecurigaan. Yang sebenarnya kalau saya disuruh jual ini, saya akan menjual semahal-mahalnya, tapi gara-gara anak saya yang beli, saya jual semurah-murahnya. Kecuali, yang poin ketiga tadi, jatuh harga di anak saya ataupun di saya, harga lelang tertinggi. Ketika dilelang harganya, coba beli, terakhir harga saya 2.500.000, nggak ada yang di atasnya lagi, apa saya ambil? Karena ini sudah benar-benar semaslahat mungkin.
Makanya Ana bilang kepada orang yang bertanya kepada Ana tentang donasi-donasi nasi bungkus, donasi beras itu, saya bilang, tinggal umumkan ke donatur. Pengumuman, saya ini penjual beras. Siapa yang mau donasi beras, biar saya yang salurkan, beli dari saya. Orang akhirnya berpikir, oh kalau saya nyumbang ke dia, dia sedang cari konsumen untuk beli beras seperti dia. Kalau mereka itu silahkan. Oh ini ternyata dia pedagang nasi bungkus toh, mau cari donasi, mau buat biar nasinya bungkusnya laku, tapi tetap mau disumbangkan, terserah dia. Waktu saya bilang seperti itu, apa kata orang yang nanya? Oh kalau gitu Ustaz nggak ada yang mau donasi Ustaz. Itulah namanya kecurigaan. Gara-gara itulah nggak dibolehkan. Akhirnya orang apa? Oh saya nggak mau donasi kalau ternyata dia mau cari untung toh. Ternyata ketika Anda menyembunyikan orang mewakilkan Anda, begitu Anda bongkar, orang tidak menyembunyikan Anda. Berarti apa sebenarnya? Anda orang tidak dipercaya. Seperti pejabat juga yang menyembunyikan korupsinya, yang menunjukkan ke rakyat dia baik saja. Coba kalau dia bilang, Pak, uang APBN saya ginikan ya, ayo, mau nggak dia diangkat jadi? Nah, bisa dipahami ya. Jadi perhatikan, jangan kira enak sekali jadi berpanjangan tangan, karena maslahat harus diperhatikan. Baik. Cuma enaknya bagi perwakilan ada enaknya. Wakil itu tidak menanggung doman. Doman itu apa? Tanggung jawab kerusakan. Itu tugas wakil. Kerusakan yang terjadi bukan gara-gara keteledoran dia, maka tidak bertanggung jawab untuk mengganti. Saya datang ke produsen, Pak, boleh nggak saya jualkan Pak? Saya sebagai wakil Bapak, saya mau iklankan di Facebook saya, mau saya iklankan di marketplace saya. Barang saya belum miliki Pak. Saya mau menjadi wakilnya Bapak. Bikin akad dengan dia. Mau untuk menamakan reseller, apalagi dropshipping. Tapi kalau Anda sudah ngomong seperti itu, namanya wakil. Dalam fikih Anda mau namakan, makanya saya dropshipper apa dulu contohnya gitu. Modelnya gimana? Oh modelnya saya minta izin gitu. Sudah wakil berarti sudah. Tapi dropshipping minta izin atau tidak? Terkadang dropshipping tidak minta izin. Itu nanti lain lagi. Bukan wakil namanya, salam. Ataupun jual beli, bisa jadi jual beli yang tidak dimiliki. Maka pastikan benar. Jadi kalau ditanya ke Ustadz itu, saya mau tanya dropshipping, giveaway, saya nggak mau tahu istilah-istilah seperti itu. Karena istilah itu kan bisa dibuat ya. Giveaway itu kan kayaknya zaman dulu belum ada. Dropshipping itu menjatuhkan dari kapal. Giveaway, kasih dan pergi gitu. Itu kan istilah. Saya mau tahu apa maksudnya. Gini. Oh hadiah dengan syarat. Oh ini toh hukumnya gini. Silakan kamu namakan, terserah kamu. Baik, sekarang kita lihat di perwakilan yang menunjukkan dia tidak doman. Ada yang nanya sama saya, dan orang yang nanya sama saya, akhirnya saya terpaksa memperinci. Karena kalau saya bilang, boleh Pak Ustaz? Boleh, toh, itu bahaya juga. Ternyata ketika saya bilang sama bapak ini, Pak saya jualkan, oh silakan Pak. Begitu saya jualkan laku, saya bilang Pak, udah laku 1, tolong dikirim ke sana Pak. Ketika bapak kirim, ternyata kena banjir di tengah jalan, rusak tengah jalan, ataupun ada kecelakaan Pak. Ini nyuruh saya yang tanggung jawab. Oh itu kan punya kamu kan, sudah kamu yang jual, kamu yang beli. Nah ternyata yang tadi dibilang wakil bukan wakil yang sebenarnya. Kalau wakil sebenarnya Pak,
datang barang ini ke sana sampai ke sana itu tanggung jawab Bapak. Saya cuma mewakilkan untuk menjualkan, bukan saya menjual. Sanggup seperti itu. Terkadang orang enggak. Giliran wakil kamu jadi wakil, giliran rusak kamu yang nanggung. Gimana ini, Pak? Jadi memberikan tanggung jawab kepada seseorang yang bukan tanggung jawabnya. Ini apa bedanya Anda dengan asuransi? Ya. Udah nggak mau asuransi gini-gini, ternyata kita terkadang menyuruh jasa pengiriman. Ada pernah misalnya jasa pengiriman datang, barangnya pecah dan bukan gara-gara keterlambatan dia, Anda suruh ganti, haram Anda ganti. Beda kalau memang dia meletakkan bukan pada tempatnya, melempar yang tidak harus, nggak boleh dilempar, nah, itu harus ganti. Tapi kebanjiran, banjir bandang datang, masih di gudang. Ketika mau dikasihkan, Pak basah Pak bukunya Pak, oh ganti Anda itu, haram Anda suruh ganti. Kenapa? Karena jasa pengiriman adalah wakil. Dan rusaknya ini bukan gara-gara dia, tapi gara-gara alam. Pahami seperti ini, Pak. Jadi wakil itu tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang bukan gara-gara dia. Kalau gara-gara dia, Pak, jangankan wakil, orang lain pun harus ganti. Orang-orang di pinggir jalan yang rusak siapa gara-gara dia, itu harus ganti, bukan hanya wakil. Makanya saya ketika ditanya, Pak, Ustaz boleh nggak gini Ustaz? Boleh. Saya bilang selama perwakilan antara dia dengan, selama konsekuensi perwakilan antara kamu dengan dia berjalan. Saya cuma mengatakan seperti itu. Apa di antara konsekuensi? Perhatikan kaum muslimin dan muslimat. Paling enak kita membahas konsekuensi ketika membicarakan kerusakan. Karena membicarakan tanggung jawab. Makanya kalau ada orang-orang yang ngajak Anda bisnis, kerjasama bisnis, kemudian ngomongnya tentang keuntungan semua, tutup mulutnya, pakai sendal kalau bisa. Nanti kalau nanti ada bagi gini, nanti keuntungan gini, nanti kita bagi gini, tutup ya. Pak, perhatikan, prinsip kerjasama itu sebenarnya bukan bagi keuntungan, tapi bagi kerugian. Bagi tanggung jawab, Pak. Karena ingat ya, manusia itu prinsipnya pelit. Kalau Anda pernah melihat iklan cepat kaya dalam 1 minggu, jangan percaya. Ibu rumah tangga dalam 1 minggu bisa mengumpulkan uang 270 juta hanya dengan mengikat teh, dapat per bulan itu, per pekan itu. Pak, kalau benar 1 minggu dapat 270 juta, nggak mungkin ngasih tahu Anda. Itu prinsip sudah itu. Kalau ada orang bisa dapat 1 minggu, pasti akan dirahasiakan, tidak akan pernah dikasih tahu Anda. Tapi sekarang kenapa dikasih tahu? Hati-hati, ada sesuatu yang mau diambil dari Anda. Jadi kalau ada orang mau bagi-bagi keuntungan, berbagi keuntungan, itu dicurigai itu, Pak. Tapi tanya pada dia, kalau saya mau berbagi keuntungan dengan Anda, apa tanggung jawab yang saya pegang? Apa yang harus saya tanggung kalau terjadi, kalau rugi, kalau terbakar, kalau hancur, kalau rusak, apa yang jadi tanggung jawab saya? Oh jangan takut Pak, kalau gini, diam sudah, itu bodong. Terangkan, oh Bapak bertanggung jawab sekian persen, kalau ada rugian, ini, itu baru benar. Keuntungan saya disebut berapa persen, kerugian disebut berapa saya harus tanggung. Enak Pak. Itu kalau kita maksudnya ini adalah kalau mau ngomong-ngomong tentang konsekuensi sesuatu, tentang tanggung jawab sesuatu, tanya ketika rusak. Maka ketika akad perwakilan, Pak boleh saya jualkan ini Pak? Ya, nanti berapa saya dapat fee Pak? Itu jangan itu. Akan dapat fee insyaallah. Tanya, Pak, kalau ternyata sedang saya bawa dari Bapak ini ke sana. Ternyata kemudian banjir. Kemudian misalnya rusak tanpa pertolongan saya. Siapa yang ganti, Pak? Oh, kamu yang ganti. Berarti kita bukan perwakilan, Pak. Berarti saya sedang menjual barang yang belum saya miliki. Batal sebenarnya kita, Pak. Salah akad kita, Pak. Karena Bapak tidak konsekuen untuk memegang konsekuensi dari perwakilan. Makanya kali ini kalau kita ceritakan, kalau ada yang nanya, panjang apa istilahnya?
Panjang penjelasannya, makanya saya ucapkan dengan kata-kata umum. Selama konsekuensi perwakilan berjalan, boleh seperti itu. Nah, waktu tanya Ustaz, boleh nggak ada orang yang jual emas kan harus tunai, nggak boleh hutang ya. Beli sekarang saya transfer, emasnya nanti sore diantarkan, nggak boleh, harus tunai langsung. Ustaz, kalau begitu boleh nggak saya wakilkan ke seorang ojek untuk belikan? Jawaban saya apa Pak? Selama perwakilan itu berjalan, boleh. Itu aja saya jawab ya. Semuanya konsekuensi perwakilan benar antara kamu dengan ojek itu boleh. Karena sekarang ojek itu menjadi perpanjangan tangan dia untuk membeli itu. Selesai saja. Nanti kalau terjadi apa-apa, no Ustaz, kan sudah saya bilang kalau selama konsekuensi. Saya nggak tahu konsekuensinya Ustaz, ya salah kamu sendiri. Udah nggak tahu dijalankan, tanya dulu gitu. Konsekuensinya apa Ustaz? Kalau saya ditanya seperti itu, ngaji dulu panjang kayak saya udah 1 jam itu tadi. Terkadang orang tanya, Ustaz, boleh nggak jual? Ada teman tuh, Ustaz, boleh nggak jual seperti ini Ustaz? Boleh kalau dia jual secara salam. Salam itu apa Ustaz? Oh, itu harus dulu satu pertemuan. Ada 6 syaratnya. Yaitu, Ustaz, dropshipping boleh nggak Ustaz? Barang belum saya dapat ini nih, boleh. Di antara dia bolehnya adalah kalau Anda menjual secara salam. Namanya salam spontan. Apa syarat-syaratnya Ustaz? Oh, itu ya panjang itu. Jadi sebenarnya kalau sudah belajar tinggal jawab, ini salam. Langsung mereka, oh ya ini. Oh ini ijarah. Oh ya ini. Oh ini perwakilan. Oh ya konsekuensi itu. Itulah namanya gunanya belajar. Sehingga ketika disebutkan ini langsung teringat apa yang sudah kita pelajari. Baik. Ini dinamakan dengan perwakilan. Dia boleh melakukan sesuatu, menjual karena hubungan kita, pembelajaran kita tentang masalah jual beli berarti menjual, membeli walaupun itu bukan milik dia untuk dijual, namun gara-gara dia sebagai perpanjangan tangan. Berikutnya adalah apa hukumnya dengan tasarruf fuduli? Tadi kita bilang tidak boleh menjual barang orang lain, membeli barang orang lain. Menjual barang orang yang tidak dimiliki. Kecuali sebagai wakil. Sekarang dia bukan wakil tapi menjualkan barang orang lain. Yang dinamakan dengan tasarruf fuduli. Tasarruf fuduli itu menjualkan barang orang lain belum diizinkan. Di sini ada dua pendapat para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali kembali kepada asal. Asalnya memang tidak boleh. Ada yang mengatakan boleh kalau sudah diizinkan nanti. Jadi dia jual dulu. Bilang nanti, jam kamu sudah kejual. Kok kenapa? Laku berapa? Laku 5 juta. Oh ya nggak apa-apa. Yang mengatakan nggak sah, nggak boleh. Harus ulang dari awal lagi. Yang mengatakan sah, begitu dibolehkan, sah. Kalau nggak boleh kan, harus minta kembali. Itu dinamakan dengan tasarruf fuduli. Nah, Syekh Utsaimin termasuk yang membolehkan. Tapi saya wallahu taala alam, saya lebih condong pada tidak boleh. Mazhab Syafi'i, kalau nggak salah juga mazhab Hambali tidak boleh. Namun Syekh Utsaimin di sini membolehkan. Kalau mazhab Syafi'i tidak boleh, kalau mazhab Hambali saya cari dulu ya. Ya, tidak boleh juga mazhab Hambali. Tapi Syekh Utsaimin walaupun beliau mensyarah kitab mazhab Hambali, beliau membolehkan. Apa dalil mereka membolehkan? Dalil mereka adalah
Hadis Urwah Al-Bariqi. Urwah Al-Bariqi dipesan oleh Rasulullah SAW, dikasih 1 dinar, ambil uang ini belikan kambing, 1 kambing. Beliau beli kambing 1, dapat 2, pinternya, tapi ternyata tawar menawar. Kemudian yang 1 dijual lagi, sehingga dia bawa 1 kambing pada Rasulullah bersama uang 1 dinar yang masih kembali. Rasulullah malah kagum, mengizinkan, malah mendoakan untuk dia, barakallahu laka fi safqati yamin. Safqati yamin. Semoga Allah memberikan berkah pada kamu dari transaksi yang kamu lakukan. Dan kata beliau, sejak saat itu kalau aku jual apapun laku, walaupun kadang aku jual debu pun laku. Masya Allah. Untuk kalau didoakan seperti itu apa itu? Senangnya bukan main gitu ya. Lebih senang kalau didoakan masuk surga lah. Di sini beliau mengatakan, yang mengatakan membolehkan, katakan, lihat tuh, Urwah Bariqi menjual kambing tadi tanpa izin dan dibolehkan oleh Rasulullah. Nah, dijawab oleh yang tidak bolehkan, enggak, beliau sudah mendapatkan izin umum dari awal. Belikan kambing dengan 1 dinar. Dan prinsip perwakilan adalah membeli semaslahat mungkin. Dapat 2, Rasul cuma butuh 1, dijual 1, dapat uang lagi. Masalah sekali kan? Lebih masalah daripada 1 kambing kan? Sedangkan yang kita bicarakan dalam tasarruf fuduli adalah tidak ada izin sama sekali, boleh atau tidak. Nah, itu ya. Ada berdalil dengan hadis Urwah Bariqi dapat izin umum. Kalau kita yang tidak pertanyakan tak ada izin sama sekali. Akhirnya orang yang membolehkan bermengatakan, oh, kami hanya membolehkan kalau ada tanda-tanda dia mau jual tapi belum mengizinkan. Misalnya temannya bilang, kayaknya saya mau jual ini kayaknya, tapi dia nggak pernah nyuruh kita, akhirnya kita jual gitu. Asal jangan seperti seorang istri menjual RX King punya suaminya, untung 4 juta, suaminya marah. Nggak tahu beritanya tuh ya. Istrinya sudah senang, untung 4 juta, dia beli berapa juta, dijual untung 4 juta. Marah suaminya, kenapa? Lah, istrinya nggak paham, RS King ini bisa untung 10 juta, ini bisa untung 20 juta ini. Terkadang kan bisa jadi kan. Nah, kalau lihat ke tasarruf fuduli nggak boleh, nggak sah. Yang mengatakan sah pun tadi nggak boleh karena istri suaminya nggak mengizinkan, harus kembali itu. Dan saya Allah Ta'ala alam berpendapat tidak boleh tasarruf fuduli. Kenapa? Karena yang membolehkan pun, katanya, kalau kita nunggu izin kan? Kalau dia tidak mengizinkan, apa? Sudah saya jual. Saya bilang, sudah saya jual tuh. Oh enggak saya izinkan. Apa yang harus saya lakukan? Batalkan kembalian. Menurut saya, daripada bertengkar untuk dikembalikan, mending kita tidak izinkan dari awal, selesai. Kalian pun mengatakan kalau nanti nggak diizinkan kan batalkan kan? Kalau saya mengatakan batal dari awal, selesai, itu apa lagi? Baik, Allah Ta'ala alam, saya lebih memandang seperti itu. Jadi tidak sah. Jadi jangan bermain-main dengan harta orang lain yang benar-benar sebelum dia izinkan. Yang berikutnya adalah yang berhubungan dengan kasus ini. Poin yang keempat ini yaitu menjual harta yang tidak dimiliki tidak boleh. Berarti kalau sudah dimiliki boleh, yaitu menjual air dalam sumur, menjual suket, apa suketnya? Rumput, menjual rumput. Apa hukumnya, Mas? Menjual air, apa hukumnya air? Jual air dalam galon apa hukumnya? Boleh ya? Gak ada masalah kan? Gak ada masalah. Air isi ulang gak ada masalah. Untuk jual air, sepakat para ulama untuk boleh menjual air yang sudah ditampung oleh dia.
Dia ambil air dari telaga, ambil air dari sumur, dimasukkan ke dalam ember, masukkan ke dalam galon, dijual, boleh. Karena ini sekarang sudah milik dia. Menjual air yang di sungai, maksudnya adalah siapa yang ambil air dari sini bayar ke saya. Yang mana sungai ini milik umum. Siapapun boleh ngambil tanpa izin. Itu istilahnya dengan syirkatul ibahah, syarikatul ibahah, yaitu kebersamaan untuk boleh menggunakan harta dari alam tanpa harus minta izin siapa-siapa. Saya ngambil air dari sungai nggak usah minta izin siapa-siapa, Pak. Punya alam kok, bukan punya siapa-siapa. Kok sekarang ada orang yang ngambil satu ember bayar dia? Tidak boleh, sepakat tidak boleh. Kalau tadi sepakat boleh ya, yang sudah di beda kalau dia. Tapi para ulama membahas sahkah jual air di pinggir sungai. Kalau tadi yang ngambil air di sungai minta bayar kan, itu nggak boleh. Sekarang dia ngisi air jual di pinggir sungai, kan gila itu Pak ya. Tapi dibahas oleh para ulama. Ada yang bilang nggak boleh, kenapa? Nggak ada manfaatnya. Ada yang bilang boleh. Itu kan pernah Anda lihat di foto yang sing penting yakin judulnya itu. Orang jual minyak Pertalite dalam botol di depan pom bensin. Masya Allah kan? Tawakalnya itu kalah antum itu. Kok laku? Itulah namanya rezeki ya. Alhamdulillah pom bensinnya juga nggak cemburu kan? Insya Allah. Nah, yang jadi khilaf apa Pak? Begini, air sungai, air sumur di padang milik umum, yang nggak punya, bukan di tanah punya siapa-siapa, tanah umum, tanah padang pasir, padang itu kan ada air sumur, itu juga nggak boleh ngambil. Yang nimba dari sini bayar sekian, nggak boleh. Kecuali kalau Anda timba, masukkan yang beli ini bayar sekian, itu terserah Anda, karena sudah dikuasai. Yang jadi khilaf para ulama, khilaf saya bilangnya, khilaf para ulama yaitu sumur di tanah sendiri. Saya punya sumur gali, baik, yang mau ngambil bayar. Bolehkah saya menjual air dalam sumur di tanah saya sendiri? Beda pendapat para ulama. Dari mana beda pendapatnya? Kenapa beda pendapat? Kita mau cari alasan beda pendapat. Kok beda pendapat dari mana nih Ustaz? Beda pendapatnya adalah apakah air dalam sumur itu milik yang punya sumur atau bukan? Kembali kita ke poin tadi kan, kita menjual barang yang tidak dimiliki kan? Menjual barang dimiliki boleh, menjual barang tidak dimiliki tidak boleh. Pertanyaannya, air yang muncul di sumur dia itu, tanah punya dia, sudah dikapling kok. Sumur dia gali, punya dia kok. Air dalam sumur itu punya dia atau bukan? Ayo. Ada yang mengatakan bukan punya dia. Ada yang mengatakan punya dia. Kalau mazhab Syafi'i, kalau nggak salah saya, atau salah satu dari pendapat Imam Syafi'i, ketika saya baca mazhab Syafi'i ada qaulan, ada dua pendapat ya. Itu jadi milik dia. Ada pendapat lain itu bukan milik dia. Loh, bukan milik dia dari mana Ustaz? Kan itu di tanah dia Ustaz. Itu sungai bawah tanah. Sebagaimana antum di sungai itu nggak boleh ngambil, itu juga sungai bawah tanah nggak boleh ngambil. Antum cuma gali saja, itu punya antum, airnya bukan punya antum. Ada yang berpendapat seperti itu, dan itu dipegang oleh Syekh Al-Utsaimin, mazhab Hambali kalau masalah saya. Tidak boleh menjual air di sumurnya dia. Kenapa? Air itu bukan milik dia. Itu adalah sungai bawah tanah, itu milik umum, memang sumurnya punya kamu. Berarti Ustaz, siapapun boleh masuk ke rumah saya ngambil air di sumur saya? Itu lain lagi. Kita sedang bicara masalah air, kamu bicara masalah nerobos rumah.
Saya melarang bukan melarang ambil air, melarang menerobos rumah saya. Harus minta izinnya di penerobosannya ini. Yang saya larang di penerobosannya ini. Sedangkan kalau masih kaplingan, ada sumur yang ngambil terserah. Tadi paham ya? Ini tak masalah. Nih. Dan inilah yang dibawakan oleh para ulama hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nasu syuraka'u fit thalath. Manusia itu bersarikat. Sarikat itu milik bersama dalam 3 harta. Al-ma'u wan naru wal kala. Air, api, dan rumput. Nah, air ini ada ulama yang mengatakan tidak boleh di sumur sendiri, dibawakan ke seluruhnya. Selama masih di bawah di tanah yang mengalir itu tidak boleh, walaupun di tanah dia sendiri. Ada ulama yang membawakan air ini yang nggak boleh kalau yang mengalir di sungai. Kalau sudah di tanah dia boleh. Itulah beda pendapat para ulama. Namun Syekh Utsaimin mengatakan tidak boleh. Lebih mengambil pendapat tidak boleh. Karena itu milik bersama, tidak boleh ada yang mencegah untuk mengambilnya. Air, satu lagi apa? Api. Apa maksud api? Api di mananya rugi Anda? Sekarang saya tanya. Saya nyalakan lilin. Anda nggak punya lilin kan? Anda nggak punya api, Anda punya lilin tapi nggak punya apinya kan? Pak, minta apinya Pak ya? Iya, 2000. Boleh nggak? Nggak boleh Pak. Apa? Anda ngambil apa kira-kira tuh? Beda kalau Anda beli korek. Korek itu ada zat mesiunya, ada batangnya, benda. Ini enggak, beli api. Setelah Anda ambil, apinya berkurang enggak? Oh, gara-gara kamu jadi redup, mana ada itu? Enggak boleh jual itu, Pak. Begitu juga lampu teman, lampu tetangga, Anda belajar di bawahnya, enggak boleh ngambil tuh. Saya tidak, beda kalau masuk ke rumah, itu beda lagi kan? Ini enggak, saya mendapatkan sinar dari lampu tetangga. Bukan wifi ya. Wifi tetangga lain lagi tuh Pak. Wifi itu bisa mengurangi kecepatan orang lain kan? Ini apa? Gara-gara kamu jadi redup rumah saya, nggak ada itu Pak. Suruh belajar teori elektron lagi itu. Nah, yang ketiga apa? Rumput. Rumput yang kita rasa masuk di tadi juga Pak. Persis, khilafnya seperti tadi. Rumput di padang luas itu milik umum, tidak boleh ada yang melarang. Siapa yang motong garis di sini harus bayar ke saya. Padahal itu bukan punya dia. Di tanah dia, kalau itu dia yang nanam, selesai sudah nggak boleh Pak. Jadi jangan nanti ngarit rumput gajah, punya Tuhan ini katanya itu ya. Nggak boleh maling itu kan. Karena dia nanam. Kalau tumbuh sendiri di tanah dia, ada 2. Tumbuh sendiri gara-gara dia biarkan tumbuh, memang tujuannya untuk itu. Dengan dirawat oleh dia, tapi tumbuh sendiri dirawat oleh dia, karena dia butuh untuk ternaknya, itu juga nggak boleh. Yang masalah adalah yang tumbuh sendiri Anda biarkan, boleh nggak? Yang mengalir di tanah saya ini bayar. Itu juga nanti khilaf ulama model seperti tadi. Apakah pemilik tanah ini memiliki rumput itu, atau rumput itu milik umum karena tumbuh sendiri? Nah, beliau Syekh Utsaimin di sini juga pasti seperti mata Mambali, tidak boleh dijual karena itu milik umum. Karena itu Allah yang menumbuhkannya, tumbuh sendirinya. Kalau kita katakan tumbuh sendiri, kemudian orang lain siapapun boleh untuk mengambilnya. Mazhab Syafi'i tetap seperti apa adanya bahwasanya, ataupun ada di antara pendapat Syafi'i tidak, karena selama di tanah dia tidak boleh. Ini bisa kita berlakukan seperti orang kebun jagung, tumbuh rumput di sela-selanya. Boleh nggak digaris? Kembali ke sini tadi Pak. Yang mengatakan nggak boleh seperti mazhab Syafi'i, ya nggak boleh. Yang mengatakan boleh, ya boleh. Itu
Intinya di sini ada khilaf para ulama. Dan Syekh Utsaimin Allah taala alam, beliau mengatakan boleh, sebagaimana boleh, tidak boleh, sebenarnya tidak boleh untuk menjual air. Baik. Nah, ini yang dinamakan dengan milik bersama, tidak boleh ada yang menguasainya untuk dijual. Baik, sekarang mari kita lihat contoh-contoh milik bersama yang lain yang dikuasai. Jalan, itu milik bersama, Pak. Tidak boleh ada orang menguasai jalan yang, ingat kata-kata saya, menguasai jalan yang memudaratkan orang lain. Baik, sekarang saya tanya, kalau begitu, apa hukum menguasai parkir di pinggir jalan? Ini jalan, siapapun boleh parkir. Kemudian Anda parkir situ, harus ngasih ke dia. Kalau jasanya jasa menjaga, tak apa-apa. Tapi jasanya apa? Jasa kaplingan tanah. Ini yang jadi masalah. Cuma masalahnya, saya makan bakso di sini, motor saya di depan. Kan nggak perlu jaga kan? Kok ditarik, Pak? Wallahu a'lam. Kayaknya hati-hati orang-orang yang menguasai sebuah tempat yang sebenarnya itu milik umum. Apalagi Anda mengambil uang dari situ. Kalau tanah Anda sendiri silahkan. Seperti kejadian di televisi yang ada jalan ke sini, ini ruko semuanya, kemudian belokan ke sini. Yang punya ruko di sini punya inisiatif membuka rukonya, bikin palang setiap masuk 2.000. Orang kira mikir daripada belok ke sana, mending masuk ruko orang ini, jadi bikin jalan, bayar 2.000. Diviralkan, ngambil akhirnya daripada viral itu dia tutup lagi. Nanti takut apa? Nah, ini boleh, itu tanah dia kok. Pembangunan jalan baru, jalan ini tanah saya ini, akhirnya ini kalau orang muter sini jauh, saya buka tanah ini. Jadi tiap hari saya cuma duduk di pinggir gini aja. Lewat 2.000. Boleh? Tanah saya kok, boleh? Boleh. Tapi yang lewat jalan desa ini bayar. Ayo. Kita pasang palang, sengaja pasang palang, yang ngambil tanah, yang ngambil pasir dari situ kalau lewat sini harus bayar ke kami. Tidak boleh. Kenapa? Pertanyaannya adalah apa hak Anda? Apa hak Anda ngambil itu? Saya tanya. Jalannya rusak. Pertanyaan, apakah kalau jalan rusak ada dengan Anda ngambil perbaiki? Bohong. Kompensasi desa apa hak? Haknya ada apa? Tanyakan aja situ. Maksudnya apa? Ini jalan umum. Siapapun boleh lewat, siapapun boleh menggunakannya. Giliran saya mau gunakan, kok kamu tarik? Ya kalau kita daripada ditutup kita bayar, ingat, ini bukan ikhlas ini, Pak. Ini untuk menghindari kezoliman. Anda kalau daripada menzolimi saya bayar, haram kamu, Pak. Ya, jadi misalnya pastilah banyak kejadian seperti ini di mana, Pak, ketika mau lebaran misalnya, sudah bukan mau lebaran gitu, ke tempat-tempat wisata itu, ketika jalan-jalan desa sudah untuk pembangunan jalan ini nggak pernah dibangun, banyak untuk mereka preman-preman semua itu. Tapi itulah ya, mau gimana lagi dengan mereka orang yang nggak paham halal dan haram, mau ngomong apa lagi dengan mereka. Tapi itulah yang terjadi dengan mereka. Nah, beda halnya dengan jalan buntu. Ya, apa bedanya jalan buntu sama jalan tembus? Apa bedanya? Jalan tembus itu siapapun berhak lewat. Anda tidak boleh membuat portal untuk siapapun, karena itu hak lewat siapa. Ustaz, RT kita sudah sepakat, Ustaz. Ini jalan tembus saya katakan. RT kita sepakat ditutup, Ustaz. Loh, ini bukan jalan RT. Ini jalan desa sana. Untuk ke sana juga lewat sini. Hak dia, ini hak mereka juga ini. Desa pun sepakat, Ustaz. Hak kecamatan itu juga. Kabupaten, ini namanya jalan tembus. Jalan buntu apa? Jalan buntu hanya berhak orang yang di sekitar jalan buntu itu.
Contohnya apa? Komplek. Ini jalan, di sini bikin komplek. Sir, ada rumah 40 rumah. Tak ditutup, tak boleh lewat. Di sini ada desa misalnya. Ada desa lain kan? Boleh, bisa lewat. Tapi ini komplek mereka, ini punya saya nih. Kami tidak membuat jalan umum untuk ke desa. Kami buat jalan untuk komplek kami. Kami tutup boleh. Apa namanya ini? Jalan buntu yang hanya mereka. Jadi minta izin mereka saja. Selesai sudah. Ini nanti dibahas oleh para ulama di bab sulh. Sulh itu adalah damai-damai. Bagi itu bagaimana menggunakan jalan, bagaimana menggunakan tempat umum, bagaimana menggunakan rumah yang atapnya rumah orang lain. Ayo. Bagaimana dengan rumah yang satu tembok untuk dua rumah? Ini milik siapa tembok tengah-tengah ini? Boleh nggak saya paku? Boleh saya buat tembok sana? Nah, itu dibahas oleh para ulama. Yang ini saya katakan seandainya para kiai-kiai kita di pusat pesantren membahas ini di masyarakat umum dan mereka paham, insyaallah tidak akan ada lagi orang yang maaf jalan ditutup ada acara pernikahan. Kenapa? Dia akan baca ini tidak boleh. Enak sekali gitu ya. Zalim itu semuanya. Kenapa nggak nyewa gedung saja? Kan kami sudah minta maaf. Jawabannya adalah kapan kami maafkan? Nah, itu dia jawabannya, Pak. Orang biasa ngira sekarang, orang ngira dengan meminta maaf itu sudah selesai. Makanya koruptor itu prinsipnya. Begitu tertangkap mau dicopot dari jabatan, saya minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Uang korupsinya nggak pernah dikembalikan, Pak. Dikiranya sudah bebas, sudah minta maaf. Jawabannya adalah kapan kami memaafkan? Akan ada di antara kami yang menuntut di akhirat. Dan itu boleh karena memaafkan itu tidak wajib. Baik, memaafkan tidak wajib, sunnah saja. Sehingga orang yang mencuri barang kita kemudian dapat kita adukan ke pengadilan, boleh. Ya, kita maafkan saja, gak wajib. Baik, jadi ini mohon dipahami, mana milik kita yang boleh kita kuasai, kita jual, mana ini adalah punya bersama yang bukan punya kita, nggak boleh kita jual, nggak boleh kita ambil upah dari situ. Baik, dan juga diantaranya yang dibahas adalah tentang sumur ataupun bukan air, rumput dan api tadi. Syarat yang kelima, oh ya, sebelum syarat kelima, kalau air sumur saya pakai sanyo saya yang ngambil dari kran bayar sekian, boleh nggak? Air sumur rumah saya bukan ditimba oleh tetangga. Dari kran sanyo saya, kemudian, nah yang ngambil dari sini per timba saya minta sekian, boleh nggak? Dari sisi apanya? Nah, jasa. Ingat, kita bukan menjual air, menjual jasa ambil air dan sebagainya. Makanya Anda pernah lihat berita di televisi, sumur warga kering semua musim kemarau. Ada satu sumur di desa itu airnya masya Allah banyak, sehingga puluhan pipa ke dalam. Rumah itu pasang sanyo sendiri, pajang sendiri. Jadi diperlihatkan puluhan ini dipanjang sampai ke rumah tetangga. Dalam hati saya, kenapa sih mereka nggak berinisiatif satu saja bikin tandon besar, dari tandonlah ke rumah-rumah. Tapi yang itulah mereka semuanya pasang sanyo sendiri di situ. Nah, jadi intinya lihat dulu, kalau kita tanya, kalau boleh dari sisi mananya kita tanya. Kalau nggak boleh dari sisi mananya tidak boleh. Masya Allah, tabarakallah. Syarat yang kelima,
Barang tersebut adalah barang yang bisa diserah terimakan. Karena kalau kita lihat namanya orang beli ya agar bisa diterima. Orang menjual sesuatu ya karena dia mau menyerahkan. Tapi ini kok ada orang jual sesuatu setelah dijual nggak bisa diserahkan. Ini dinamakan dengan bai'ul gharar. Di antara bentuk gharar adalah ketidakjelasan. Gharar adalah ketidakjelasan. Di antara bentuk ketidakjelasan adalah ketidakjelasan dalam bisa diterima atau tidak, dalam penerimaan, dalam serah terima. Karena ketidakjelasan itu ada ketidakjelasan pada barangnya, dinamakan jahalah. Ada ketidakjelasan dalam akadnya, akadnya nggak jelas. Kayak tadi, akad wakalah, tapi ujung-ujungnya kok saya tanggung jawab, nggak jelas, rusaknya, nggak boleh nih. Akadnya akad jual, akadnya akad sewa, tapi kok disuruh kalau ada rusak kok saya disuruh perbaiki? Tadi akad sewa tadi, tapi kalau ada yang rusak saya disuruh perbaiki. Loh, ini saya pembeli atau penyewa sih? Kalau penyewa, kalau rusak tetap pemilik barang yang memperbaiki. Kalau pembeli sudah saya yang memperbaiki. Sewa rumah, ada pintu rusak. Oh, Anda sendiri yang perbaiki, Anda kan yang menyewanya. Enggak, yang memperbaiki yang punya rumah. Nah, ketidakjelasan ini akan membuat cekcok ujung-ujungnya. Yang mana harus diperbaiki. Di antara ketidakjelasan yang dibahas oleh para ulama yaitu tidak kejelasan bisa diserah terimakan atau tidak. Yang dicontohkan pada zaman-zaman dahulu, yang mungkin bisa kita terapkan sekarang ini, yaitu seperti dikatakan jual budak yang sudah kabur. Saya jual budak saya, jelas budaknya. Pernah dilihat, kamu pernah tahu budak saya yang fulan? Iya, tahu. Oh, itu pinter orangnya, itu kan kuat, dia bisa bekerja. Baik, saya jual ya. Baik, mana orangnya? Sudah kabur. Jadi saya tidak bisa menyerahkan ke Anda. Maka ini dinamakan jual beli gharar, tidak boleh. Menjual onta yang sudah kabur, menjual ikan di dalam laut, mancing, dapat ikan, wah senang, mancing mantap, mania, gitu kan? Kemudian lepas. Kamu tahu ikan tadi kan? Ya, kalau kamu dapat bayar sekian ya. Saya menjual ikan saya yang boleh. Burung terbang. Saya burung punya lovebird sudah lepas. Saya jual burung itu ya, tidak boleh. Jadi intinya apa? Bisa didapatkan diserah terima atau tidak agar tidak jadi gharar. Nah, kemudian di sini para ulama kemudian ada yang memperinci kecuali kalau tadi kan kita masalahkan tidak bisa diserah terimakan. Kecuali kita jual ke orang yang kemungkinan besar bisa dapat. Saya jual ke orang yang dia adalah orang yang bisa dapat onta itu. Dia orang yang bisa mencarikan budak itu, berarti sah jual. Karena apa? Tujuan dari jual beli itu bisa tercapai, yaitu bisa diserah terimakan. Baik, ini contoh-contohnya.
Apa sih dalilnya bahwasanya tidak dibolehkan itu? Dalil yang pertama yaitu dalil keumuman globalnya dari dalil dilarang jual beli gharar. Dalil yang lain adalah karena model seperti inilah model perjudian. Perjudian itu untung-untungan. Ada uang yang dikeluarkan sudah jelas, tapi hasil yang didapat belum tentu. Kalau jual beli model seperti ini sama aja. Saya sudah keluarkan uang, barangnya mana nggak tahu. Saya nggak bisa dapat. Makanya dilaranglah seperti itu. Yang nanti akan kita lihat kalau kita selesaikan syarat-syarat jual beli ini, kita akan kembali semua jual beli ke ridho. Makanya dalam ayat surat An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taraddim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling makan harta sama kalian secara batil kecuali dengan perdagangan atau transaksi secara ridho. Ustaz, syaratnya banyak-banyak sekali ini, ujungnya nanti akan kita lihat syaratnya adalah ridho. Contohnya yang ini. Dilarang menjual barang yang tidak bisa diterimakan. Kenapa sih, Ustaz? Sebenarnya kalau dia tahu nggak bisa dapat, nggak ridho dia dapat beli seperti itu. Nggak ridho dia. Kalau dia tahu ternyata sudah dikeluarkan uang kok nggak dapat. Baik. Jadi di sini adalah perjudiannya besar, spekulasinya sangat besar. Baik. Ustaz, jual beli kan spekulasi juga, Ustaz. Sudah kita beli tapi nggak laku. Spekulasi kan? Tapi ketika nggak laku, barang itu milik siapa? Milik Anda. Bisa dimiliki. Bukan masalah laku atau tidak, itu lain lagi kan. Yang penting ketika Anda beli itu sudah milik Anda kan? Oke. Anda walaupun nggak terjual itu urusan spekulasi yang lain. Jadi memang jual beli ada spekulasi tapi nggak tingkat tinggi. Beda dengan perjudian, spekulasinya tingkat tinggi. Baik, kita cukupkan di sini. Ada 1 jam lagi untuk tanya jawab. Kalau tidak ada ya berarti cukup. Sekian, kita istirahat. Baik, insyaallah kita tutup di sini. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Tafadhal kalau ada pertanyaan. Waalaikumsalam. Prinsip dasar wakalah adalah tabarruk. Tabarruk itu akad sosial tanpa bayar. Itu yang pertama. Jadi kalau mau dapat bayaran, bikin akad tambahan. Jadi kalau bilang, "Pak, tolong beli ini ya," itu sebenarnya seperti itu. Tanpa ada bayaran, karena itulah wakil. Saya titip ini ya, titip ini. Itu adalah perwakilan. Tapi begitu Anda ingin dibayar, maka bikin akad, perjelas akad dari awal. Saya nggak mau beli kalau nggak dibayar. Jadilah akad ijarah atau wakalah bil ujrah. Jadi kalau Anda diam, kembali pada asal. Asalnya adalah ada titip. Titip pada temannya, tolong belikan. Mau beli nasi. Anak kos-kosan kan biasa gitu kan. Ada yang gelarnya RT kan, raja titip. Itu kalau sudah dengar suara greng motor langsung titip. Titip. Nah, ini pada asalnya titip itu adalah sosial. Jadi kalau dia nanti minta upah nggak bisa kita kembalikan sosial. Kecuali dari awal, nggak mau saya titip terus. Bayar. Nah, sekarang berarti akad ijarah atau wakalah bil ujrah. Nah, kalau Anda tadi menyebutkan tentang antara nasabah sama pihak ketiga dalam murabahah, itu lain lagi. Kita tidak akan ngomong masalah itu karena masalah ini adalah bolehkah.
pihak ketiga murabah ini sebagai penyandang dana, menjadikan nasabah itu sebagai wakil dia membeli, nggak boleh pada asalnya. Saya pun ketika membaca tentang standarisasi murabahah itu nggak boleh. Karena apa? Ini kembali ke tadi itu, bertabrakan maslahat. Karena dia sekarang sedang mencari kemaslahatan bank, atau dia mengutamakan kemaslahatan dia sendiri. Kan dia akan membelinya dia lagi kan, akan membeli lagi kan. Walaupun nanti di sana itu dikatakan kecuali dalam keadaan darurat sekali, dan konsekuensi perwakilan harus benar-benar diterapkan. Seperti misalnya beli motor, saya wakilnya bank misalnya kan, dia bawa dulu ke bank. Nah, selama bawa ini kalau rusak siapa yang tanggung? Yang jelas pihak ketiga ini tidak akan pernah mau menanggung biasanya, wallahu a'lam. Nah, jadi saya cuma mengatakan selama proses perwakilan berjalan dengan benar, boleh. Nah, benar atau tidaknya, terkadang kita tidak melihat dari ID, dari SOP, tapi dari kenyataan di lapangan. Karena terkadang SOP bagus sekali ya, begitu kenyataan di lapangan ternyata, dia minta ganti rugi. Allahu a'lam. Ada yang lain? Masya Allah, kalau nggak ada yang lain, Masya Allah sudah. Ya silakan. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan yang ke poin 5 yang tentang akidah barang berwujud atau yang doror tadi, itu kan bisa dijualbelikan kepada orang yang memungkinkan. Nah, maksud dari memungkinkan itu seperti apa? Soalnya kan semua orang punya kemungkinan yang sama untuk mendapatkan barang. Ya. Nah, ketika kita berpikir ada orang yang mungkin dapat, tapi barangnya belum ada, kan sama juga itu termasuk doror. Ya. Kalau ditanya bagaimana bisa dinamakan orang itu memungkinkan untuk dapat, Pak ya? Apa standar dikatakan orang itu memungkinkan untuk bisa mendapatkan di barang yang kabur ini? Itu tidak kalau yang standar untuk menentukan ini tidak ditentukan oleh syariat. Ini dibawakan kepada uruf. Misalnya budak ini kuat, yang beli orang-orang kurus, gak bisa. Karena kamu dapat pun gak akan mungkin kamu dapat dia. Kamu ketemu pun dia, ini budak yang saya beli kemarin nih, dapat, malah kamu yang kalah nanti. Tapi kepada polisi, kepada orang yang kuat, silakan. Jual onta yang lari, Anda jual kepada orang yang tidak paham onta, tidak bisa giring onta, gak akan bisa dapat. Jadi istilahnya, untuk menghindari gharar ini, juallah kepada orang yang memang dia akan bisa mendapatkannya. Standarnya kembalikan kepada uruf itu adat. Ada yang bisa dapat atau yang tidak. Nah, kayak onta tadi, kayak kalau ikan kan udah nggak bisa dapat ini, ikan di laut itu siapa yang bisa dapat? Ya. Kalau burung lovebird misalnya bisa nggak? Kita lihat orang-orang yang bisa. Kalau enggak, ya nggak bisa. Jadi intinya dikembalikan kepada adat, bisa atau tidaknya. Ada yang lain? Ya. Soal ini sebenarnya Ustaz. Berarti kalau teman bilang, bro, tolong belikan buku ini ya. Oh iya, saya kirim. Tiba-tiba saya dikasih fee. Saya nggak minta. Apakah fee itu halal buat saya? Halal. Karena dia sudah memberikan. Beda kalau Anda memaksa. Ada akadnya akad biasa. Mana uang untuk saya? Loh, kita nggak pernah akad. Oh, kamu harus ngasih. Nah, itu yang masalah. Kalau ini dikasih kan? Kalau dikasih nggak usah tanya lagi lah, Pak. Jadi kalau saya bilang nggak boleh malah susah, Bapak ya. Ya, itu kan sudah beda. Dikasih. Nah, akadnya boleh. Ya, Allah, insyaallah. Kalau memberikan upah dari hasil meminjamkan uang, kan kalau dipersyaratkan saya pinjamkan Hutang. Tapi ini tidak dipersyaratkan diberikan di akhir. Boleh. Coba contohnya bagaimana? Contohnya kayak saya pinjamkan uang
20.000 misalnya. Saya nggak persyaratkan dia harus kembalikan 25.000. Iya. Tapi ketika di akhir saya balikan 20.000, saya tambahkan dia 5.000 sebagai rasa terima kasih. Ya, bagus sekali itu. Itu malah yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ahsanukum qada. Orang yang paling baik antara kalian yang kalau membayar hutang dia berbuat baik. Nambah. Yang penting tidak ada persyaratan. Ya. Dan bukan di awal, bukan di pertengahan hutang. Hutang ketika belum lunas tidak boleh. Ketika pelunasan boleh. Ya, bedakan itu nanti insyaallah akan kita bahas di dalam masalah riba di dalam hutang piutang. Baik, ada yang lain? Kalau misalnya ini ada barang misalnya di marketplace, terus kita sebagai penjual, ini kita iklankan terus kita jual, tapi nggak ada izin. Nanti misalnya kalau misalnya ada yang beli dari iklan kita beli dulu ke yang marketplace ini, baru kita kirim ke sana. Beli dulu, kirim ke kita dulu atau langsung alamatnya ke sana? Itu langsung ke sana. Iya, alamatnya langsung ke sana. Apa itu namanya? Dropshipping, yang menjatuhkan kapal. Oh, ini Ustaz. Apa? Ada gudangnya Ustaz. Ada? Ada gudangnya. Jadi kita yang iklankan ini kita punya gudang. Punya gudang. Masuk ke gudang kita dulu. Iya, masuk di gudang kita dulu, baru kita kirim ke sana. Baik, insyaallah. Dropshipping juga? Ya, hampir. Saudaranya dropshipping lah. Yang pertama, Anda menjual barang yang belum Anda miliki. Kan di marketplace itu ada tulisannya open dropship. Open dropship, bagus, masya Allah. Apakah tulisan dia open dropshipping itu? Tunggu dulu. Open dropshipping itu perwakilan atau bukan? Saya tanya, tulisan open, saya kan nggak tahu konsekuensi di marketplace ya. Saya cuma bertanya, makanya saya bertanya. Dari kata-kata open dropshipping ini, saya nggak tahu apa konsekuensinya, makanya saya tanya. Open dropshipping perwakilan atau bukan? Baik, seperti yang saya pisahkan tadi dengan Bapak ini, di antara konsekuensi perwakilan adalah ketika dikirim barang rusak di tengah perjalanan saya menanggung. Maukah mereka menanggung? Ya sudah. Berarti bukan perwakilan. Berarti open dropshipping di bawah itu bukan perwakilan, karena dia nggak mau menanggung. Kalau kamu sudah beli dari saya, dilepas kan? Itu tanggung jawab kamu kan? Saya kirim ke sana, itu tanggung jawab kamu dengan itu kan? Ya, kamu beli dari saya untuk saya kirim ke sana misalnya. Karena kamu akannya dengan di sana. Ketika saya kirim ke sana, itu saya menganggap itu tanggung jawab kamu kan? Ya kan? Nah, berarti apa? Apakah itu perwakilan? Apakah Anda wakil saya? Bukan, karena sudah tanggung jawab kamu. Berarti kamu beli dari saya, beli lepas. Kalau beli lepas bukan perwakilan, berarti Anda tidak boleh menjual barang yang belum Anda miliki dan Anda juga bukan wakil dari produsen itu. Tapi bolehkah saya menjual saat barang belum saya miliki? Dengan cara? Selesai. Perwakilan sudah nggak ada tadi. Dengan dropshipping tadi nggak ada perwakilan. Karena ketika saya korek konsekuensinya mereka tidak menyetujui yang tadi. Berarti itu bukan perwakilan. Ingat Pak ya, kita punya prinsip dalam muamalah yang kita pegang adalah tujuan, hakikat, bukan lafal, bukan ucapan. Mungkin saya pernah memisalkan di sini, yaitu kita datang ke toko, kita bilang Pak minta gula 2 kilo, dikasih 2 kilo, langsung kita ambil, kita pergi. Mas, mana uangnya? Uang apa Pak? Uang harga gula. Yang beli siapa Pak? Tadi saya bilang minta. Kira-kira pedagang ini bisa memaklumi nggak? Kita yang dihabisin Pak kalau gitu Pak. Ini menunjukkan bahwasanya ini sudah kemakluman seluruh uruf adat. Ucapan itu belum tentu
ucapan itu belum tentu konsekuensinya disepakati apa yang diucapkan. Dia bilang minta, ternyata beli. Berarti yang kita pegang adalah konsekuensi hakikat yang diinginkan oleh dua belah pihak. Tadi Anda mau menamakan dia wakil saya, silahkan namakan wakil. Ketika dikorek-korek ternyata bukan wakil, jual lepas. Seperti tadi, silahkan namakan wakil, ternyata kalau dikorek-korek wasi. Baik. Jadi kalau dibilang Anda menjual secara dropshipping, menerima dropshipping itu bukan perwakilan, karena mereka tidak mau percaya. Cuma masalahnya sekarang, bolehkah kalau sudah bukan perwakilan, bolehkah Anda menjual barang yang belum Anda miliki? Dengan cara apa? Karena hadisnya nggak boleh. Dengan cara salam. Apa itu salam? Salam itu ada beberapa syarat, cuma yang paling inti dua menurut saya. Yang pertama adalah harus tunai. Yang kedua, barang itu bukan berupa barang tertentu, tapi berupa sifat. Jadi yang saya jual adalah kriteria barang, bukan barang. Mau tahu bedanya? Bedanya seperti ini. Saya membeli motor. Ya. Saya menjual motor yang ada di rumah saya. Yang Anda pernah lihat motor saya ini? Oh pernah. Saya jual ya. Berapa? Sekian. Baik. Saya kasih uang. Ketika saya mau ngambil motor untuk diantarkan ke Anda, ternyata motor saya kena banjir, motor saya kena longsor, hancur. Jual beli saya batal atau enggak batal? Akan sudah jadi motor rusak ketika mau diserahkan. Jual beli saya batal atau tidak, Pak? Batal. Kenapa batal? Karena objek jual beli sudah tidak ada. Berarti saya harus mengembalikan uang ini ke Anda. Ini kalau menjual barang sudah ditentukan yang itu. Tapi kalau menjual barang berupa kriteria, nggak tahu apa istilahnya, apakah definitif atau apa nggak tahu. Berupa spesifikatif. Saya jual motor dengan ini. Dalam bayangan saya tetap motor saya di rumah, tapi saya bukan mengatakan motor saya di rumah. Dia mengatakan baik saya beli. Di sini harus tunai. Kemudian ketika saya mau menyerahkan motor saya itu, saya bilang, Pak, gak jadi ya. Kenapa jadi? Motor saya rusak, hancur, kena banjir. Dia boleh jawab, siapa yang beli motor Anda? Yang kemarin itu, saya bukan membeli motor Anda, saya membeli motor dengan kriteria itu. Anda harus cari seperti kriteria itu. Saya menjual secara salam beras sekian ton, kriteria ini. Kadar air sekian. Mau itu dari kebun saya, dari sawah saya, mau dari hadiah, nggak peduli pembelinya. Itu namanya salam. Karena apa? Karena kalau Anda menjual barang itu, Anda tidak boleh. Barang itu belum Anda miliki. Saya menjual kurma di kebun itu, bukan punya Anda, nggak boleh. Tapi saya menjual kurma, sukari, ini. Bayangan saya tetap yang di situ. Tapi saya tidak mengatakan yang di situ. Boleh, karena saya bukan menjual kurma, tapi menjual kriteria spesifikasi kurma. Jadi kalau mau bertanya, bolehkah menjual secara dropshipping barang belum dimiliki? Jawabannya boleh kalau secara salam. Itu pun bagi yang membolehkan salam spontan. Ada ulama yang tidak membolehkan salam spontan, bahkan ada seorang ustadz kita yang juga tidak boleh salam spontan. Apa salam spontan itu? Salamnya zaman dulu itu, saya beli beras, saya beli gandum, tahun depan bawanya. Kalau kita sekarang enggak kan? Saya beli sekarang, besok mau kirim.
barangnya nggak ada di dia karena dia sedang mencari di marketplace yang lain. Ada ulama yang nggak bolehkan, tapi saya mau berpendapat boleh. Yang dropshipping itu menurut saya lebih pantas dinamakan salam spontan. Yang bolehkan salam spontan boleh, yang nggak bolehkan nggak boleh. Ya, jadi kendalanya di mana ini? Salam tunai. Transfer termasuk tunai. Transfer termasuk tunai. Apa hukum giveaway? Giveaway hadiah ya. Hadiah bersyarat. Nah, wallah ta'ala saya memandang mensyaratkan dalam pemberian boleh. Karena ada ulama yang tidak membolehkan persyaratan dalam, ada ulama yang juga yang tidak membolehkan persyaratan dalam hadiah. Karena namanya hadiah itu tamlik, menyerahkan kepemilikan. Berarti harus tanpa syarat. Tapi saya berpendapat boleh dengan syarat. Wallah alam, tapi bentuk syaratnya bagaimana? Yang disebutkan apakah di situ ada riba atau tidak? Wallah alam. Pokoknya saya intinya hadiah dengan syarat boleh. Cuma kalau syaratnya mengandung riba itu tidak boleh. Maka giveaway-nya bagaimana ditanya dulu. Ini seperti apa hukumnya hadiah Ustaz? Boleh. Tapi hadiah dengan adanya utang Ustaz? Enggak boleh. Kita perhatikan ya. Hadiah memberikan hadiah tanpa pamrih boleh. Tapi dengan syarat dia harus berhutang ini Ustaz? Enggak boleh gara-gara ada riba. Jadi sesuatu yang boleh kalau mengandung yang tidak riba tidak boleh. Saya cuma jawab seperti itu. Jadi, makanya kalau mau tahu giveaway yang bagaimana kriteria. Gini Ustaz, gininya harus ini baru dikasih. Itu yang kita lihat. Bagaimana hukum COD yang terdapat di Shopee? Saya nggak tahu. Gimana COD-nya? Saya biasanya transfer aja sudah. COD saya nggak tahu. Ya kan nggak jadi masalah. Masalahnya di mana? Dikira gak masalah, bayar ke kudi nggak salah. Jadi wakilnya orang yang mengantarkan, orang yang punya barang itu. Jadinya hutangnya di mana? Pikirannya hutang karena kan sekarang barangnya dikirim tapi bayarnya nanti 3 hari atau. Oh, apa bedanya uangnya sekarang besoknya dikirim? Anda sekarang membahas barangnya dikirim, uangnya nanti. Berarti hutangnya uang, barangnya sudah ada. Sekarang apa bedanya kalau uangnya sudah ada, uang barangnya besok, hutangnya barang? Kenapa giliran ini dipermasalahkan, giliran itu tidak bermasalah? Nah, jadi menjual itu yang tidak objek yang belum ada dalam penjualan. Yang dilarang itu kalau kedua-duanya nggak ada. Kedua-duanya nggak ada. Barang nggak ada, uang nggak ada. Ada mungkin heran, ada nggak orang jualan seperti itu? Saya jual ini, saya beli itu. Uangnya mana? Belum ada. Barangnya mana? Apalagi barang ada. Ini dinamakan dengan kali bil kali. Gak sah penjualan seperti itu, Pak. Namun salah satunya ada boleh. Barang ada, uang belum ada, boleh? Jual beli apa itu namanya? Utang. Uang ada, barang belum ada. Salam. Masya Allah. Enak kan? Sekarang barang ada, uang ada, lebih aman lagi. Dan itu sah jual belinya Pak ya, kalau walaupun barangnya belum ada ataupun uangnya belum lunas. Terkadang orang mengira belum boleh saya jual tanah saya ini kalau belum lunas sama saya membeli tanah kredit, beli ke tanah cicil. Saya sudah jual. Oh, nggak boleh jual kalau belum lunas. Siapa bilang? Akad itu baru dikatakan sah kalau sudah akad, bukan kalau sudah lunas. Akad kan sudah sah, tanah ada, uang yang belum, akadnya sudah jadi. Nah, jual motor yang belum lunas boleh sah? Belum boleh. Yang nggak boleh jual motor yang belum ada motornya. Dan uangnya juga nggak lunas. Baik, jual beli kali bil kali, uang belum ada.
barang belum ada. Siapa yang bisa memberikan contoh jual beli yang ada yang melakukan model seperti itu? Orang gila mana yang melakukan itu? Dan apa manfaat mereka? Kalau dengan DP itu, Apa? kalau dengan DP tidak secara tunai tapi dengan DP ada jadi. DP itu sudah bayar berarti. Dan kalau salam atau kasih DP nggak sah. Kalau barang dia belum memiliki barang atau kasih DP nggak sah juga. Kenapa? Salam itu harus tunai. Nanti pada Istisna namanya. Istisna itu hanya berlaku dalam produksi, bukan jualan. Membuat dari belum ada jadi ada, itu istisna. Kalau ini jual dia akannya jual, nggak boleh. Jual itu harus salam. Ya. Jadi kalau DP belum sah salam kalau hanya DP, karena harus tunai. Baik, saya contohkan. Apa contohnya? Jual beli barang belum ada, uang belum ada, tapi sudah dianggap mereka saling menganggap sah jual belinya. Sudah jadi akadnya. Tebas buah ada buahnya, Pak? Belum panen, maksudnya lepas. Biasanya lepas buah rambutan atau pohon, tapi hasilnya kan nggak tahu. Nebas buah yang masih hijau, itu memang dari awal sudah boleh ya. Itu ada dalil khusus, tidak boleh jual buah kecuali sampai ada yang matang. Tapi buahnya sudah ada, buah sudah ada, tapi belum boleh jualan, belum boleh jual. Sekarang nggak ada dan nggak ada. Contoh, saya jual saham perusahaan fulan, perusahaan A, satu lot per sahamnya Rp1.000. Satu lot berapa isinya? 500 apa 1000? 500 ya. Rp1.000. Berarti 500.000. Saya serahkan nanti sore, penutupan perdagangan nanti sore. Bilang, saya beli saham perusahaan fulan, perusahaan A, satu lot 500 isinya senilai 500.000 rupiah. Serahkannya kapan? Nanti sore. Barang nggak ada, dia belum punya barang kan? Belum punya barang, dia nggak punya saham. Itu juga nggak kasih uang. Uang nggak ada dalam akad, nggak ada uangnya. Begitu sore penutupan, harga sahamnya itu menjadi 200 rupiah. 1.500 rupiah. 1.100 rupiah lah. 1.100 rupiah. Baik. Penjual saham berarti sebenarnya dia, karena mereka tadi menganggap akadnya jadi ya, karena kan nggak sah kan, akadnya jadi, berarti si penjual saham harus menyerahkan satu lot saham kepada dia dan dia harus menyerahkan 500.000 rupiah. Namun mereka akhirnya karena sudah naik nilai saham 100 rupiah ya, dibilang sama apa ini penjualnya, Pak, daripada saya beli saham saya serahkan Bapak, ini Pak 50.000 rupiah nilai kenaikan saham. Paham ya? Saya kan kalau menjual saham kan sebenarnya dia sudah untung berapa? 100 rupiah kan per lembar kan si pembeli kan. Pak, daripada saya beli saham, sekarang saya beli saham mau serahkan ke Anda, udahlah saya kasih 50.000 lah nilai keuntungan Anda dari 100 rupiah dari per lembar saham. Sah nggak jual belinya? Jadi mereka tidak pernah serah terima barang, terima uang. Yang ada adalah serah terima selisih dari kenaikan harga dan turunnya harga. Itu kalau naik harganya. Kalau harganya turun, si pembeli yang menyerahkan uang. Pak, nggak usah kasihkan saham Pak, udah turun kok harganya jadi 900 rupiah. Ini saya kasih 50.000 Bapak. Bisa dibayangkan nggak?
Jadi jual beli kali bil kali yang dilarang itu ada dalam dunia nyata. Gak pernah terjadi, gak punya saham, gak punya uang, begitu penutupan mereka melakukan konsekuensi dari akad mereka tadi yang tidak ada dengan cara menyerahkan selisih tadi. Nggak boleh, nggak sah penjualannya. Nah, jadi ada bentuknya itu, tapi ya seperti saya katakan tadi, orang-orang spekulan tinggi gitu ya, mudah seperti itu. Baik, kita cukupkan di sini. Demikian dapat kita sampaikan, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.